Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Renaldi Sapriansah, MHSC, MPN, sebagai dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik. Perkenalkan, nama saya Fitri Sophia Hakim. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tujuan, bentuk, dan ruang lingkup kebijakan publik sebagai pemenuhan mata kuliah Kebijakan Publik, di mana materi perkuliahan ini dibagikan oleh Pak Renaldi pada pertemuan ketiga. Langsung saja. Tujuan kebijakan publik. Bila kita mencermati ihwal dirumuskannya kebijakan publik, maka jelas tujuan kebijakan publik adalah untuk keteraturan dan keadilan bagi semua warga negara. Artinya untuk dan demi kesejahteraan seluruh masyarakat, dan bukan untuk mempertahankan bagi para pengambil kebijakan atau penguasa. Inilah hakikat asali sebuah kebijakan publik tersebut, di mana menurut konsep, ciri-ciri sebuah negara atau state adalah memiliki wilayah atau teritorial, penduduk, dan sistem pemerintahan. Kemudian ditambah dengan adanya kedaulatan merdeka dan pengakuan dari negara-negara lain. Dengan demikian, kebijakan publik berlaku untuk semua dan mengikat siapa saja yang ada di wilayah negara manapun. Sebagaimana dikatakan oleh Thomas R.G. Anderson maupun Sarkansky, bahwa kebijakan adalah keputusan otoritas negara atau pemerintah beserta jajarannya yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Dan menurut pengertian Rian Nugroho, mengklasifikasikan tujuan kebijakan publik berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama ada kebijakan distributif versus absorptif, atau ada juga yang menyebutnya kepada daerah, atau ada juga yang menyebutnya distributif dan redistributif. Kebijakan distributif misalnya desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk menguasai dan mengelola sumber daya. Dan sedangkan kebijakan redistributif adalah biasanya merupakan kebijakan kenaikan BBM yang diimbangi dengan kebijakan redistributif, subsidi BBM dan bantuan langsung tunai atau BLT. Kedua dibagi dengan kebijakan regulatif versus deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM, kebijakan proteksi, industri, dan sebagainya.
sedangkan kebijakan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi atau privat, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan bebas fiskal. Ketiga, adanya perbedaan antara kebijakan dinamisasi versus stabilisasi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang menggerakkan sumber daya nasion untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan kebijakan stabilisasi bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial. Dalam tataran tersebut, adanya perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen. Ketiga aspek tersebut saling memengaruhi satu sama lain, sehingga ada yang mengasumsikan bahwa dinamika kebijakan publik mencerminkan dinamika politik. Jika dilanjutkan, maka bisa terjadi bahwa orang memandang setiap kebijakan publik adalah keputusan politik. Disinilah letak yang membuat perbedaan pemahaman antara satu orang dengan orang yang lain. Sebab fokus dari kebijakan publik adalah public interest dan public problem, sedangkan kebijakan atau keputusan politik syarat bermuatan kepentingan tertentu. Konsekuensi dari kelanjutan dari perbedaan pendapat ini adalah realitas yang seolah-olah mengafirmasi bahwa partai politik pemenang bisa juga ditambah koalisinya, menjadi penentu dalam keputusan akhir kebijakan publik sah. Sehingga kebijakan publik ini pada akhirnya merupakan kepentingan negara atau pengambil kebijakan daripada keputusan dan permasalahan masyarakat. Yang kedua yaitu bentuk kebijakan publik. Bentuk-bentuk kebijakan publik untuk konteks negara kita adalah adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, adanya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, adanya peraturan pemerintah. Di peraturan pemerintahan ini dibagi menjadi 3, yaitu adanya peraturan presiden, lalu peraturan daerah, dan peraturan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 7 yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan hanya menyebut kelima produk kebijakan yang pertama, sedangkan peraturan desa tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun kita tahu bahwa semuanya merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, dilaksanakan dan diukur atau dievaluasi dalam bingkai kepentingan publik. Sebab setiap pejabat publik
bertanggung jawab kepada publik. Kebijakan-kebijakan tersebut ada dengan sendirinya dapat segera diimplementasikan, tetapi ada juga harus diterjemahkan lagi dengan aturan-aturan di bawahnya yang dioperasionalkan. Penjabaran kebijakan tersebut dapat berupa peraturan dari menteri, seperti dari menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Sedangkan keputusan bisa jadi dari menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Penjabaran kebijakan tersebut dapat berupa peraturan, keputusan, dan instruksi. Yang ketiga, kebijakan dan kepentingan publik. Persoalan masyarakat senantiasa tumbuh dan jarang dapat terselesaikan dengan tuntas. Persoalan masyarakat senantiasa tumbuh dan jarang terselesaikan hingga terselesaikan dengan tuntas, ataupun kalau diselesaikan biasanya menampilkan dua hal, yaitu penyelesaian tersebut sesuai dengan kepentingan publik atau masyarakatnya, dan bisa juga tidak sesuai dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, penyelesaian dari masalah publik membutuhkan pendekatan dari berbagai hal dan dari berbagai sisi tinjauan. Walaupun sering kita sadari bahwa persoalan tersebut bersifat kompleks sehingga sisi yang satu terselesaikan, sementara sisi lain bermasalah. Setiap penyelesaian persoalan publik tersebut bisa berpengaruh secara luas kepada masyarakat dan juga berpengaruh secara sporadis. Berdasarkan realitas tersebut, maka Bentham mengatakan bahwa kepentingan publik atau kepentingan masyarakat adalah sejumlah kepentingan yang tersusun dari kepentingan beberapa anggota. Sementara itu, John Stuart Mill berpendapat bahwa persoalan masyarakat merupakan kepentingan yang setiap orang merasa memberikan andil bersama-sama dengan orang lain dalam suatu negara tertentu. Mill menggarisbawahi perhatian terhadap persoalan masyarakat adalah perilaku mementingkan atau kepentingan orang lain yang bertalian dengan kesadaran perasaan dari yang tanggap akan massa. Konsep ini berusaha untuk mencoba membantu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan rakyat dan tentang kepentingan masyarakat. Dan yang kedua, berusaha mempertegas peluang-peluang nilai yang digunakan oleh pembuat kebijakan. Relevansi kebijakan publik dan kepentingan publik, orang merasa memberikan andil bersama-sama dengan orang lain dalam suatu negara tertentu, dan objek ini merupakan pencerminan dari kepentingan masyarakat. Jika persoalan tersebut mempunyai pengaruh yang luas dan diangkat ke permukaan, maka ini menjadi pentas oleh masyarakat. Lalu, pencerminan ini merupakan kegiatan kerjasama yang berusaha mempertegas premis-premis nilai yang dipakai untuk keputusan dan kebijakan-kebijakan. Lalu, kegiatan kerjasama ini berkaitan dengan kebijakan negara. Kebijakan negara yaitu berisi cetusan pikiran, pendapat para pejabat yang mewakili rakyat dan opini publik.
Tentu dalam kebijakan negara ini ada administrator publik, yaitu public spirit citizen. Berdasarkan konsep tersebut, Gore memberikan batasan mengenai fungsi dan peran administrator publik yang dapat dibedakan atas: yang pertama sebagai birokrat, yaitu pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan oleh superior. Yang kedua, birokrat tidak mempunyai peran politik tetapi instrumental yang mempunyai tanggung jawab administratif. Yang kedua, sebagai pemain politik, di mana pemain politik ini terlibat kepada proses perumusan kebijakan negara. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan kebijakan publik dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendistribusikan sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokatif, relokatif, dan redistribusi, versus mengabsorpsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara. Yang kedua yaitu regulatif versus deregulatif. Yang ketiga dinamisasi versus stabilisasi. Yang keempat yaitu memperkuat negara versus memperkuat masyarakat atau pasar. Langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup studi kebijakan publik. Menurut National Association of School of Public Affairs and Administration merumuskan bidang kajian analisis polisi meliputi proses memformulasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Yang kedua, strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif. Yang ketiga, atribut yang jelas untuk membedakan antara polisi yang jelas dari bidang-bidang fungsional tertentu. Yang keempat, kecakapan untuk analisis sosioekonomi atau analisis untuk sosioekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu, dan evaluasi program. Lalu yang kelima, adanya komitmen terhadap nilai public interest. Mengikuti pemikiran National Association of School of Public Affairs and Administration, dikatakan bahwa ruang lingkup studi kebijakan publik meliputi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Yang memuat strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif dengan atribut atau indikator atau kriteria yang membedakan yang jelas dari kegiatan fungsional. Untuk itu dibutuhkan kapasitas dan kapabilitas analisis sosioekonomis, politik, kemampuan mengidentifikasi isu dan evaluasi program dengan dilandasi komitmen terhadap nilai kebijakan publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Bahkan dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah melting pot atau hasil sintesis
dinamika politik, ekonomi, dan sosial atau sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial, dan kultural tempat kebijakan itu sendiri berada. Ekonomi, politik, dan sosial budaya merupakan bentuk dinamika 3 dimensi kehidupan setiap negara, yaitu yang pertama, dimensi politik. Kebijakan publik merupakan bentuk paling nyata sistem politik yang dipilih. Politik demokratis merupakan hasil kebijakan publik yang berproses secara demokratis dan dibangun untuk kepentingan hidup bersama, bukan seorang atau untuk kebutuhan para elit dan penguasa. Yang kedua, dimensi hukum. Kebijakan publik merupakan fakta hukum dari negara, sehingga kebijakan publik perlu mengikat seluruh rakyat dan juga seluruh penyelenggara negara, terutama penyelenggara pemerintahan. Yang ketiga, adanya dimensi manajemen, yaitu kebijakan publik perlu dirancang atau direncanakan, dilaksanakan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan dipimpin oleh pemerintah beserta organisasi eksekutif yang dipimpinnya, yaitu birokrasi bersama-sama rakyat, dan untuk mencapai hasil yang optimal, maka kita perlu semangat yang besar. Dari materi yang saya jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan kebijakan publik adalah untuk menciptakan keteraturan dan keadilan bagi seluruh rakyat dan semua warga negara, yang berarti untuk dan demi kesejahteraan seluruh masyarakat, dan bukan untuk seseorang dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan bagi pengambil kebijakan atau penguasa. Yang kedua, ruang lingkup kebijakan publik meliputi 3 tahapan, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, yang memuat strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif dengan atribut atau indikator atau kriteria pembeda yang jelas dari kegiatan fungsional. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk kebijakan publik, yaitu ada pada konteks negara kita. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, peraturan presiden. Yang kedua, peraturan daerah. Yang ketiga, peraturan desa. Lalu, persoalan masyarakat senantiasa tumbuh dan jarang terselesaikan dengan tuntas, ataupun kalau dapat diselesaikan biasanya menampilkan 2 hal penyelesaian sesuai dengan kepentingan publik atau masyarakat, dan juga terkadang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, penyelesaian dari masalah publik membutuhkan pendekatan dari berbagai sisi tinjauan. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.